Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan memberkati orang yang tulus ikhlas. Bertindaklah tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. 2 Tawaris 19 ayat 11b. Sahabat Iktus, orang seperti apa yang kita harapkan untuk menjadi teman atau mitra yang bisa diandalkan? Pastilah kita menginginkan orang yang tulus ikhlas. Istilah tulus ikhlas dapat diartikan baik, jujur, kredibel, lurus hati, dapat dipercaya, dan berguna. Inilah gambaran seorang yang selaras antara apa yang ada di dalam hati dan yang terucap, atau memiliki kesatuan antara pikiran dan tindakan. Yosafat adalah raja Yehuda yang memiliki kehidupan rohani yang baik. Ia pun menata pemerintahannya secara teratur. Yosafat mengangkat hakim-hakim di seluruh negeri, di semua kota yang berkubu di Yehuda. Pesan yang diberikan kepada para hakim adalah, pertimbangkan apa yang kamu buat, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ayat yang ke-6. Inilah motivasi murni seorang tulus ikhlas. Ia tidak memiliki agenda lain selain dari hidup untuk Tuhan. Sebagai seorang yang tulus ikhlas, ayat 11, apakah ia terbebas dari masalah? 1. Masalah yang dihadapi oleh orang yang tulus ikhlas. Pasal 20 ayat 1 dan 2. Ketika Yosafat memerintahkan seluruh Yehuda untuk mengambil keputusan berbalik kepada Allah, datanglah tantangan baru, yaitu serangan dari bangsa Moab dan Amon yang bekerja sama dengan pasukan Meumnin. Pasal 20 ayat 1. Bagi Yosafat inilah masalah yang berat karena harus menghadapi sekutu dalam jumlah yang cukup besar. Ayat yang kedua. Yang kedua, tindakan orang yang tulus ikhlas menghadapi masalah. Pasal 20 ayat 3 sampai 19. Di tengah ketakutan dan kegentarannya, Yosafat mencari Tuhan dan berseru dalam doanya. Yosafat mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Ia sangat gentar dan takut menghadapi kekuatan sekutu. Bahkan ia merasa tidak sanggup menghadapinya. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan memberi kekuatan melalui Yahasiel bin Zakaria. Ayat 14-17. Pertama, jangan kamu takut dan terkejut. Yang kedua, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dan ketiga, Tuhan akan menyertai kamu. Yosafat meresponinya dengan sikap berlutut sampai mukanya ke tanah. Ayat yang ke-18. Dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ia tidak melakukannya sendirian, tapi memimpin rakyatnya untuk bersatu dalam menyembah Tuhan. Yang ketiga, berkat bagi orang yang tulus ikhlas. Pasal 20 ayat 24 sampai 30. Ada beberapa berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosafat dan bangsa Yehuda, yaitu kemenangan dalam peperangan melawan Moab, Amon, dan orang Meumnim. Meski nampaknya mustahil karena tidak berimbang, ayat 24. Memperoleh berkat jasmani, jarahan perang, ayat 25. Memperoleh nama baik di antara bangsa-bangsa sekitar, ayat 29. Dan memperoleh keamanan di dalam negerinya, ayat 30. Sahabat Iktus, tanda bahwa seorang memiliki kerohanian yang baik adalah ia hidup dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas didasari oleh motivasi yang benar dalam segala sesuatu yang dikerjakan, yaitu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali demi kepentingan diri sendiri, kita tidak menjunjung nilai ketulusan dan keikhlasan, padahal Tuhan memberkati pribadi yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas bukan berarti tidak memiliki masalah. Tuhan dapat mengizinkan masalah berat menimpa saya, agar saya dapat menunjukkan ketulusan di hadapan Tuhan dalam sikap jujur bahwa saya tidak sanggup menghadapi masalah ini. Tetapi juga ketulusan membawa saya untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya bahwa Ia sanggup menyelesaikannya bagi saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan,
Masalah berat apa yang saat ini saya alami dan saya tidak sanggup menanggungnya? Langkah apa yang dapat saya teladani dari Yosafat dalam mengatasi masalah? Dapatkah saya mempercayai Tuhan bertindak menggantikan saya untuk menyelesaikan masalah ini? Tuhan Yesus, saya sedia menjadi pribadi yang tulus ikhlas dengan melakukan apa saja, bukan untuk saya ataupun orang lain, tetapi melakukannya untuk Tuhan. Saya terbuka di hadapan-Mu bahwa saya tidak sanggup menyelesaikan masalah saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya memerlukan-Mu Tuhan. Bertindaklah mengerjakan kemenangan bagi saya. Bahkan bagi permasalahan di tengah negeri ini, saya berlutut dan menyembah-Mu, menantikan karya-Mu bagi Indonesia. Amin. Tuhan tidak membiarkan orang yang tulus ikhlas berada dalam ketidakpastian. Kristuslah